Cerita gimana kabarnya? Baik, dan biasa kalau akhir tahun itu makin sibuk ya, Paul. Jadi kalau akhir tahun itu entah kenapa banyak banget kayak mestinya kan kerjaan kita udah lebih santai ya. Tapi Harus ya. ternyata kalau akhir tahun ini banyak banget yang mesti kita ketemuin lah, masih ada belum lagi acara akhir tahun. Terus kemarin aku baru ngadain kayak kelas offline. Jadi Oh, kayaknya hektik banget. Makanya ya tapi seru lah. Beginilah setiap akhir tahun. iya Setiap akhir kayaknya tahun banyak. harusnya, tapi kayaknya mungkin ada juga beberapa yang mungkin sibuk juga biasa tutup buku, jadi kayaknya harus satset nih semua, jadinya gerasak-gerusuk gitu akhir tahun biar kelar, biar liburannya enak mungkin gitu ya, Ci ya? Iya. Padahal kita udah holiday mood loh. Kayaknya bawaannya udah pengen holiday aja, tapi ternyata masih banyak nih. Terus ada kayak acara-acara nanti kayak buat tutup tahun. Makanya kemarin ada yang ngajakin kayak podcast. Aku pikir, aduh, udah deh, nanti Oh, aja tahun depan aja. Udah holiday-nya, udah mau holiday mood. cancel dulu deh semua ya, tahun depan aja. Mm-mm. Iya, benar. Rencana Tuh. akhir tahun mana nih cerita? Oh, kita mau chasing Aurora. Jadi Aurora. mau cari yang dingin-dingin ke Finland. Wow, Itu wow. minusnya minus 20 sih. Perkiraan ya, minus 10 sampai minus 20. Jadi kita kagak bisa tampil slay. Bajunya udah mesti bertumpuk-tumpuk dah, berlapis-lapis. Tapi kalau nggak dingin, auroranya nggak muncul. Iya betul, emang emang harus kayak gitu ya di sana ya. Saya Iya. puncak aja udah kayaknya udah masuk angin sih, apalagi ke Finland ya. Mungkin saya udah kerokan semua. Aduh, aku carinya dingin. Kalau panas aku nggak kuat. Oh Panas iya. aku nggak tahan. Tapi kalau dingin aku bisa. Hmm, Makan nih lagi mau tes minus 20. Nanti kalau berhasil mungkin bisa nyoba ke Antartika ya. oh iya benar, Dingin-dinginan. belajar dulu ya Ci ya. Iya, latihan dulu biar kuat. Wah seru Tapi banget. tetap mesti bawa sido muncul. Apa tolak angin? Oh, oh ya tolak angin, sudah bukan sudah muncul ya. Tapi mereka sudah muncul memang Ci. Sido, sido tolak angin. Aku nggak bawa sih. Kemarin habis ada event banyak produk baru seru-seru juga. Ternyata mereka keluarin balsem. Terus balsemnya itu kan kalau kita biasa pakai kan baunya kayak bau balsem ya pada umum. Ini baunya bau tolak angin. Jadi lucu banget. Enak Nggak ya. tahu sih baru apa lama. Iya enak sih. Jadi ya kan kadang kalau kita badannya nggak gitu fit minum tolak angin tuh malam terus tidurnya enak kan baunya bokas tuh kayak ya bau jamu gitu kan kebayang nggak sih balsemnya kalau itu kata balsemnya bisa buat masuk angin juga jadi kalau kita habis minum tolak angin terus kita balsemin deh badannya biar anget baunya bau tolak angin gitu loh seru sekali sih jadi kayak nggak Kalau kayak pakai caplang atau yang How Far Villar kan yang dari Singapura kan baunya kan beda ini seru sih jadi baunya enak buat aku sih enak. ganggu pakai balsam kayaknya aduh ganggu nih gitu baunya ya. Tapi ini Iya, botol angin ya. ya, ya. Asik kan? Terus dia banyak produk apa sih kayak produk yang kemarin tuh yang baru yang sering orang promote itu kayak es apa sih namanya buat orang hangover jadi biasa kan habis New Year's kan kadang-kadang orang minum terus takutnya habis party oh kapsul JSH jadi habis party nanti minum kapsul itu besoknya katanya nggak pusing nggak badannya tetap kayak biasa katanya sih gitu ini pil anti mabok lucu banget dah Oh bukan tapi antimo ya, bukan antimo bukan ya. anti mabok maboknya mabok minuman keras jadi ada pil pil yang mereka produksi sendiri tuh jadi aku Hmm. juga baru ya maksa ya udah pernah dengar cuman baru kali ini dikasih produknya karena kemarin mereka salah satu sponsor kita gitu. Wah, ini harus masuk kantong, jangan sampai ketinggalan sih. Berapa lama Iya. nanti nih liburannya? Oh, yang kali ini cuma 10 hari. Jadi tanggal 20 aku udah off. Nanti 30 aku udah balik, 31 istirahat, satu istirahat tanggal 2 kita udah berantem lagi sama market. Oh, jadi tahun baruan tetap Indo ya, Ci?
Iya, soalnya tahun baru kalau di luar itu agak sepi. Nggak tahu kalau di Europe ya, aku kan sering kali ke Europe. Lebih sepi kan, karena kan kayak buat mereka tuh mungkin holiday yang gede kali ya. Jadi toko banyak tutup, 31 udah pada tutup, Hmm. satu juga kita mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tokonya banyak tutup, malam tahun baru banyak kan juga di hotel. Iya, Hmm. jadi agak agak sepi sih. Jadi Christmas Jadi iya, rame. aku pikir berangkatnya lebih awal, baliknya lebih cepat. Biasa tuh aku suka berangkat tuh 23 atau 24, nanti antara, Natalannya di pesawat atau Natalannya di udah sampai di sana gitu. Tapi kebanyakan sepi, nggak begitu rame, nggak seru. Ya, yang penting gak ketinggalan momen Santa Claus Rally aja ya. Iya, makanya. Nah, ini kan kita mau ngebahas, selain ngebahas potensi gold, mungkin kita akan senggol-senggol dikit tentang potensi dari Santa Claus Rally kali ya. Kayaknya seru juga nih. Banget. Santa comes early kah this year? Clickbait banget ya kayaknya judulnya ya. Iya, iya. Tapi kan seru sih. Nanti aku mungkin titip satu kali ya, jangan lupa bikin vlog. Soalnya aku suka nontonin vlog-vlognya kamu. Aduh, aku banyak banget yang kayak nggak sempet bikin gitu loh, ketumpuk-ketumpuk. Soalnya emang dari November, Desember tuh hektik banget. Oh, Sampai belum ada waktu kayak buat me time. Aku kan kalau misalnya lagi lunch break tuh, kalau aku nggak ada meeting sama orang itu me time. Me time buat aku tuh paling gampang makan di food court. Terus hmm. nyantai, habis itu jalan-jalan, ke Zara bentar, lihat-lihat, habis itu muter-muter lagi di supermarket, udah pulang ke balik ke kantor. Itu namanya me time. Tapi Oh, kalau lagi rame musim meeting kan kita mesti lunch sama klien, lunch sama emiten kadang-kadang. Mereka kadang-kadang mau update, kadang-kadang mau kenal. Terus nanti ketemu teman-teman market juga. Jadi emang ya jadi nggak ada me time deh. kecil ya, yang makan Iya, aja. me time yang sederhana, makan di food court. Aduh enak banget makan di food court. Oke, ada cerita seru banget nih. Mm-mm. Nah, kita ya, sesuai dengan tadi kita udah bahas ya soal jalan Iya, jauh, terus liburan akhir tahun. Ini kayaknya banyak banget yang tentunya menanti-nantikan sebetulnya akhir tahun ini ya, termasuk investor, teman-teman iya. audiens yang matang Mm-mm. di kita pasti menunggu-nunggu banget nih setiap akhir tahun Iya. tuh biasanya ISG tuh hijau, saham banyak yang naik khususnya mungkin untuk blue chip. Nah, tema Iya. kita pada malam hari ini adalah emas semakin berkilau, Mm-mm. simak yang bilang Santa Claus Rally. Nah, mungkin Santa Oke. Claus Rally ini kita dengar kalau di bursa Amerika ya, kalau di Indonesia ya mungkin kita lebih sering mendengarnya window dressing gitu. Mm-mm. Benar. Dan kita akan bahas dulu karena kemarin itu 2 hari lalu ya kemarin kayaknya harga emas tuh naik Iya. cukup sih. All time high. Nah, sempat ngobrol-ngobrol juga sama Cirita dan memang kayaknya Cirita cukup memperhatikan harga emas juga nih karena Mm. level ATH-nya itu 2075 US dollar ya Mm-mm. dan tembus sampai 90. Nah, ini kira-kira menurut Cirita nih apa yang bikin emas nih sekuat itu dan kita lihat banyak saham-saham emiten emas juga cukup kencang gitu ya merespon kenaikan harga emas ini. Kira-kira apa yang menyebabkan harga emas ini bisa rally? Iya, mungkin kalau Mas itu rally karena ada potensi bahwa The Fed itu akan menetapkan suku bunga yang menurunkan suku bunga itu lebih cepat daripada perkiraan. Jadi harga uh, pas nanti suku bunganya turun, mata uang dolar itu kan memiliki nilai yang lebih rendah. Oleh karena itu orang akan mengalihkan investasinya ke harga emas, ke emas gitu loh. Makanya emas itu akan mulai naik gitu loh. Dan sampai sekarang walaupun kemarin itu terkoreksi ya harga emas itu koreksi. Ya mungkin karena profit taking, terus ada juga kenaikan demand atas dolar US karena adanya kenaikan yield obligasi Treasury Amerika yang indeksnya tuh agak naik ya, tapi itu aku bilang tuh masih oke sih. Memang harga emas itu turun karena agak overbought aja.
secara teknikal overbought, akhirnya memicu profit taking. Jadi trader futures yang jangka pendek itu mungkin pada profit taking, tapi prospek ke depan itu masih sangat-sangat menarik ya, masih bullish. Kita bisa lihat dari harga emas yang komoditi maupun emas digital. Kayak kita lihat tuh Bitcoin itu udah pelan-pelan itu udah naik loh, naiknya udah lumayan tinggi juga. Jadi emasnya bukan cuma emas yang fisik atau future, tapi harga harga Bitcoin sendiri juga turun, mengalami kenaikan dan sempat menyentuh 42.000 US dollar, merupakan nilai tertinggi dalam 20 bulan terakhir gitu. Memang emas fisik dan emas digital itu biasa berbarengan kenaikannya. Kayak saling mm, rally-nya bareng gitu. Makanya, nah ini yang menarik ya. Kalau digital gold atau di sini mungkin rata-rata adalah cryptocurrency yang dimotori oleh Bitcoin sebagai mother of all crypto. Begitu kriptonya rally, nah kita bisa lihat nih kayak saham-saham digital itu juga bergerak naik, kayak Goto naik, terus Goto naik, bank-bank digital kayak Arto, sempat BBB yang awal-awal minggu kan naiknya lumayan. Nah ini semuanya sebenarnya saling berkaitan sih. Mungkin kira-kira kayak gitu dulu sih kenapa gold itu mengalami kenaikan. Oke. Sentimennya itu pertama itu ya Cia sebenarnya Fed yang mau kayaknya cut gitu ya. Iya, cut suku bunga earlier than expected. Jadi Iya. karena itu makanya saham Goto yang sempat anjlok sampai 58, 59 ya. Itu sempat naiknya lumayan kan. Emiten bukan cuma di emas tapi juga sampai ke bank-bank digital dan Iya. Nah, ya semoga saja semua tetap sejalan dengan harapan market ya, jangan sampai tiba-tiba tahu-tahu kita di prank ambrol lagi gitu kan, karena sering juga kayak gitu ya Ci ya. Benar, karena memang kita ini kan termasuk negara yang bukan negara gede, negara kecil. Jadi, nah ntar kebijakannya si Powell deh tuh, si Amerika dah. Ntar dia bilang, oh gue mau cut nih suku bunga lebih cepat mungkin sekitar bulan Mei dia bilang. Jadi kan memang market ini kan future lihatnya ke depan, future looking. Oh nih ada potensi suku bunga akan turun. Jadi orang udah mulai kayak mulai membeli emas, nah mulai membeli Bitcoin, mulai membeli saham-saham yang terkait dengan digital. Maka itu yang akan yang kemarin membuat harga-harga itu naik semua sih. Jadi mereka tuh kayak lebih hati-hati, nggak mau kayak naikin lagi, minimal kalau dia punya outlook udah nggak naikin aja, market udah meresponnya dengan sangat positif sih. Apalagi Iya, kalau nanti bener turunin gitu loh. makanya. Makanya jadi kayaknya market ini sensitif banget ya kalau ada sentimen tuh langsung gitu Iya, satset. Nah, oh iya. iya, aku mau ngingetin dulu nih sebelumnya mungkin buat teman-teman ya yang nonton malam hari ini ya. Ternyata udah rame juga. Tadi kayak sempat sampai ke 200 ya. Nah, biar semoga ya Instagram live kita kali ini bisa kasih insight pokoknya buat teman-teman semua. Dan untuk yang mau bertanya nih kayaknya banyak sebenarnya yang komen ya. Tuh ada yang Iya. nanya udah Iya, ada yang nanya farmasi, nanti kita akan bahas dikit ya. kita senggol dikit deh. Iya, kan memang lagi seru juga nih. Nah, nanti mungkin pertanyaan untuk teman-teman bisa ditulis di pertanyaan jadi biar lebih enak nih nanti bacainnya. Karena kalau di komen takutnya kita nggak sempat. Ketumpuknya mesti di-scroll. Ya, nanti cepat ulang di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Mm-mm. Nah, tadi kan kita udah tahu lah ya sedikit mengenai kenapa emas ini bisa rally. Nah, cerita Fed nih kira-kira baru sentimen-sentimen aja ya. Kira-kira apakah memang tahun depan bisa langsung melakukan pivot ya untuk suku bunganya atau ya masih masih kayak belum secepat itu gitu loh, masih sentimen aja gitu. Kira-kira apakah tahun depan? Prediksi orang sih suku bunga akan mulai diturunkan, suku bunga The Fed itu sekitar bulan Mei deh, sekitar perkiraan bulan Mei itu akan berpotensi turun. Ada yang bilang Mei, ada yang bilang Juni. Jadi banyak orang udah outlooknya
oh nih nanti abis mungkin second Q ya, second Q itu turun. Jadi kalau udah ekonom udah pada ngeramal bahwa suku bunga itu akan turun di sekitar Mei, Juni, ya orang udah akan mulai ngambilin barang-barang yang interest rate sensitif. Interest rate sensitif dalam arti interest rate turun. Jadi yang turun itu ya pasti saham-saham digital. Kenapa? Karena digital itu erat kaitannya dengan burning money. Kalau burning money kan butuh dana besar, kalau interest rate-nya tinggi, cost dia makin tinggi. Kalau interest rate-nya di-cut, mereka kan diuntungin. Nah, ini yang menarik daripada saham-saham digital ini. Karena based on experience sebelumnya, kalau kita bisa lihat saham-saham digital, saham-saham komo itu dua sektor yang kalau sekali jalan itu one way gitu, naiknya dan naiknya itu bisa memberikan potensi cuan yang lumayan berasa gitu loh.